Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustazah semuanya kelas 4 Al-Muhaimin dan kelas 4 Al-Aziz. Ya, mulai hari ini kita sudah masuk ke materi pembelajaran tematik ya. Kita masuk pada tema 1, subtema 1, dan pada kesempatan hari ini Ustazah akan membahas pelajaran bahasa Indonesia. Ya, anak-anak, untuk tema 4A ini bukunya seperti ini ya. Semuanya sudah dapat buku tematik. Kalau sudah, silakan dipersiapkan, dibuka bukunya tematik 4A dengan temanya indahnya kebersamaan. Kita akan mulai belajar buku ini ya bersama-sama. Ya, anak-anak, pada tema 1, subtema 1 kita akan belajar pelajaran bahasa Indonesia, khususnya KD Kompetensi Dasar 3.1. Tentang apa? Yaitu tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Bagaimana kita akan menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam sebuah teks atau sebuah bacaan. Nah, sebelumnya apa sih itu gagasan pokok dan apa sih itu gagasan pendukung? Kita akan bahas bersama-sama ya. Ya, sebelum kita memulai membahas tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung, Ustazah akan menjelaskan dulu nih. Kalian pasti semuanya sudah pernah kan yang namanya membaca sebuah bacaan atau biasa disebut juga dengan teks ya. Jadi di dalam sebuah bacaan atau di dalam teks itu terdiri dari beberapa paragraf. Dan paragraf itu sendiri adalah susunan atau terdiri dari beberapa kalimat. Kalau kalimat itu berarti diawali dengan huruf kapital atau huruf besar dan diakhiri dengan tanda titik. Seperti itu ya. Dan kemudian di dalam paragraf itu ada sebuah gagasan pokok atau disebut juga dengan ide pokok. Jadi sudah paham, di dalam sebuah teks atau bacaan itu terdiri dari beberapa paragraf. Dan di dalam sebuah paragraf itu ada gagasan pokok atau ide pokoknya. Nah, sekarang kita akan membahas apa itu gagasan pokok. Gagasan pokok. Apa itu gagasan pokok? Ya, gagasan pokok adalah kalimat inti dalam sebuah paragraf atau bacaan. Atau bisa juga gagasan pokok itu adalah inti dari paragraf tersebut. Ya, saya ulangi, gagasan pokok adalah kalimat inti yang ada dalam sebuah paragraf atau bacaan, di mana gagasan pokok ini biasanya terletak di awal paragraf atau di akhir paragraf sampai tanda titik. Sudah paham anak-anak? Kemudian, bagaimana cara menemukan gagasan pokok di dalam sebuah teks atau di dalam sebuah bacaan? Nah, perhatikan ya. Yang pertama, kalian harus membaca teks atau bacaan dengan seksama. Dengan seksama itu artinya kalian harus benar-benar memahami isi dari teks atau bacaan tersebut. Kalau sekali membaca belum jelas, bisa diulangi 2-3 kali sampai kalian benar-benar paham. Dan yang kedua, temukan kata kunci atau kalimat utama dalam teks tersebut. Setelah kalian membaca dan kalian memahami apa yang menjadi cerita atau isi dari teks tersebut, kalian akan menemukan kata kunci. Kata kunci itu biasanya adalah kata atau hal yang akan dibahas dalam paragraf tersebut. Kata yang penting yang sering diulang-ulang dalam paragraf tersebut. Kalau sudah, kemudian catat informasi penting yang kamu temukan. Jadi setelah kalian menemukan kata
kata kunci, kemudian kalian catat nih informasi penting yang kalian temukan dalam bacaan tersebut. Ada informasi apa nih yang paling penting yang dibahas di dalam teks tersebut? Jangan lupa dicatat supaya tidak lupa. Nah, itu nantinya bisa kita susun menjadi sebuah gagasan pokok. Nah, setelah kita menemukan gagasan pokok, selanjutnya kita akan mencari gagasan pendukung. Tapi sebelumnya kita lihat dulu pengertian gagasan pendukung itu apa. Gagasan pendukung adalah kalimat yang menjelaskan atau menguraikan gagasan pokok. Jadi setelah kita menemukan gagasan pokok atau inti dari sebuah paragraf atau bacaan, gagasan pokok itu akan dijelaskan kembali, akan diuraikan kembali dan dijabarkan kembali secara lebih detail dan secara lebih rinci. Nah, penjelasan-penjelasan atau penjabaran-penjabaran itulah yang disebut dengan gagasan pendukung. Jadi kalau kita bisa membandingkan gagasan pokok dan gagasan pendukung itu lebih panjang mana? Ya, lebih panjang gagasan pendukung, karena kalau gagasan pokok hanya intinya, tapi kalau gagasan pendukung itu lebih dirinci, lebih dijelaskan kembali. Jadi lebih panjang bentuknya, bisa terdiri dari beberapa kalimat, tapi kalau gagasan pokok hanya satu kalimat saja. Nah, untuk lebih jelasnya, kita bisa melihat contoh berikut ini ya. Ini ada sebuah teks nih. Buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Buah ini bisa dijadikan bahan rujak yang lezat. Buah ini juga bisa dijadikan manisan. Buah yang rasanya masam ini juga bisa dijadikan obat batuk dengan cara makan daging buahnya yang sudah dicolek atau dilumuri kecap. Nah, dari bacaan tersebut kita akan mencoba mencari mana gagasan pokoknya dan mana gagasan pendukungnya. Nah, masih ingat kan bagaimana tadi cara menemukan gagasan pokok? Kita harus mencari, membaca terlebih dahulu dengan seksama teks tersebut. Jika kita sudah mengerti, kita akan menemukan atau mencari kata kunci atau kalimat utama yang terdapat dalam paragraf tersebut. Dan dalam bacaan tersebut, kalimat utamanya adalah buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Karena di sini yang dibahas adalah tentang buah kedondong. Ya, tapi buah kedondong dalam hal apanya, yaitu tentang manfaatnya, karena penjelasan di bawahnya menjelaskan tentang manfaat-manfaat buah kedondong. Dari kalimat utama yang kita temukan tadi, kita bisa menyimpulkan gagasan pokoknya, yaitu buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Atau gagasan pokok bisa ditulis lebih singkat, yaitu manfaat buah kedondong. Dua kalimat ini berbeda penulisannya tetapi memiliki makna atau arti yang sama tentang apa yang akan dibahas dalam paragraf tersebut, yaitu tentang manfaat buah kedondong. Jadi boleh ditulis secara lengkap seperti contoh buah kedondong memiliki berbagai manfaat, atau bisa ditulis juga manfaat buah kedondong. Ya, atau bisa juga ditulis dengan kata yang lain, misalkan khasiat buah kedondong. Seperti itu juga boleh ya, asalkan intinya atau artinya tetap sama. Nah, anak-anak, jika kita perhatikan gagasan pokok tadi itu terletak di mana? Di awal kalimat, di awal paragraf atau di akhir paragraf? Ya, benar, gagasan pokok dalam bacaan kedondong tadi berada di awal paragraf, yaitu di kalimat yang pertama, buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Nah, selanjutnya kita akan mencari gagasan pendukungnya. Masih ingatkan penjelasan gagasan pendukung? Gagasan pendukung adalah kalimat-kalimat yang menjelaskan atau menguraikan atau menjabarkan tentang gagasan pokok. Nah, kalimat-kalimat selanjutnya ini bercerita atau menjelaskan tentang manfaat buah kedondong. Jadi, kalimat-kalimat yang Ustadzah beri warna hijau ini
adalah gagasan pendukung. Nah, sekarang bisa kita bandingkan kan, gagasan pokok itu lebih sedikit atau lebih singkat ya, tetapi gagasan pendukung itu lebih panjang, penjabarannya lebih banyak ya. Jadi yang berwarna putih itu adalah gagasan pokok dan teks yang berwarna hijau itu adalah gagasan pendukung. Sudah jelas sampai di sini anak-anak? Mudah-mudahan paham ya. Nah, anak-anak, itu tadi penjelasan Ustazah tentang materi gagasan pokok dan gagasan pendukung. Bagaimana cara menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam sebuah teks. Mudah-mudahan setelah menyimak video ini, kalian bisa memahami dan nanti kalian bisa mengerjakan atau menemukan sendiri gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam sebuah teks. Baik, terima kasih ya anak-anak sudah menyimak video ini sampai selesai. Nanti Ustazah akan kembali lagi dengan video-video pembelajaran yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.